Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sobat-sobat bahagia di acara kita ngobras di malam ini, malam Sabtu ya. Mudah-mudahan bisa nemenin sobat-sobat yang lagi rehat ya di hari menjelang weekend besok. Oke, seperti yang sudah diinfokan di flyer, malam ini kita akan lanjut bahasannya dari live IG yang sebelumnya, yaitu masih mengambil momen hari pencegahan bunuh diri sedunia ya, yaitu tanggal 10 September kemarin. Kalau yang kemarin itu dibahas tentang seperti apa sih tanda-tanda ya dan P3K apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi situasi seseorang atau bisa juga kita ya saat sudah apa ya namanya sangat kritis ya, titik kritis. Nah, di malam ini kita akan bahas dari perspektif yang lain, yaitu untuk meredakan gejala-gejala depresi sebelum sampai akhirnya terpikir untuk bunuh diri. Kita akan coba nih ya memahami, mengeksplor makna acceptance dan ridho. Dan malam ini kita akan bareng-bareng ngobrol dengan salah satu ya dengan satu-satunya partner hidup saya, yaitu suami yang juga bareng-bareng menumbuhkan Temu Bahagia ini, yaitu Bapak Rodi Mulyahardi yang sekarang sedang menempuh pendidikan Master Psikologi dan Konseling Islam. Mohon doanya ya, semoga ilmu beliau berkah sehingga akan makin banyak lagi ilmu-ilmu yang akan di-sharing di Temu Bahagia di sini ya, di acara ngobras nanti yang lainnya. Oke, seperti apa obrolan tentang acceptance dan ridho itu? Bapaknya sudah hadir, sudah join. Saya invite saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suaranya aman? Aman, bagus. Jelas. Oh, tapi suara Bapak kecil banget ya, nggak kedengar ke sini. Masa? Suara Halo, bismillah. aku aman nggak ya? Aman, jelas. Sebentar. Aduh. Kok suaranya Bapak nggak kedenger ya? Sebentar, aku copot dulu ininya. Headsetnya. Aku aja yang copot. Oke, sekarang baru kedengar jelas. Oh, ininya jelek. Sekarang baru jelas. Gak apa-apa, gini aja ya? Iya sih, nggak apa-apa. Nggak ini kan Oke ya? Pak, udah sih jelas sekarang. Alhamdulillah, setelah berbulan-bulan ya Pak kita nggak live IG berdua, akhirnya malam ini kita bisa ngoceh-ngoceh lagi ya di sini. Kalau nggak salah di episode berapa ya kita udah bahas tuh acceptance dengan ikhlas. Nah sekarang kita mau bahas acceptance dengan ridho. Nah ini apa ya kira-kira bedanya? Mangga Pak di ini aja, di share dari yang paling mudah. Ya, sebenarnya dengan yang dulu saya agak lupa sebenarnya. Cuman apa namanya? Kalau awal mula ingin ngobras yang sekarang ini karena apa namanya ada semacam insight gitu, ada ada ide lah gitu, ada melihat karena kan di bulan-bulan terakhir ini kita belajar beberapa hal baru gitu kan, kemudian saya jadi menyimpulkan oh sebenarnya ada pola gitu ya dari berbagai macam teknik psikologi gitu, yang setidaknya yang sudah saya ketahui dari ada berarti dengan yang dulu mungkin setahun, mungkin hampir setahun ya,
cukup lama ya. Jadi ada beberapa pengetahuan baru, pengalaman baru bagi saya gitu. Nah, terutama yang terakhir ini ada hipnoterapi, ada EFT gitu, belajar-belajar hal baru tersebut. Ada saya melihat ada kesamaan gitu dari berbagai teknik tersebut gitu. Dan kemudian dari sisi ilmu katakanlah ilmu agama gitu ya, ada juga eh, insight baru terkait dengan ridho gitu. Nah, jadi dari eh, dulu kan saya banyak mempelajarinya SCT gitu ya, acceptance commitment terapi. Nah, waktu itu saya masih dalam tahap bagian acceptance itu masih dalam tahap pengetahuan gitu ya, dan sedikit pemahaman, tapi ada beberapa hal yang secara praktis itu masih bingung gitu melaksanakannya. Nah, kemudian ketika belajar EFT, dipikir-pikir, oh ada hal yang mirip gitu, ada faktor yang sama, yaitu bagian eh, penerimaan gitu. Jadi bagian penting dari EFT, Emotional Freedom Technique, itu menerima kita saat ini gitu. Misalkan kita lagi mau memproses emosi cemas gitu ya. Nah, bagian penting dari memproses tersebut adalah kita menerima dulu gitu bahwa kita memang cemas, dan kita kalau bahasa lengkapnya kan, walaupun kalau di EFT itu kita ada narasi, walaupun saya cemas, saya menerima diri saya dan mencintai saya sepenuhnya gitu. Jadi menerima keadaan tersebut. Nah, pikir-pikir ternyata memang proses menerima itu adalah bagian terpenting gitu dalam proses penyembuhan lah katakan gitu ya, atau proses transformasi gitu untuk menjadi lebih baik misalkan. Eh, apa namanya, seperti itu ya gitu. Gitu dulu, mungkin ada tanggapan dulu, takutnya kepanjangan. Oke. Iya, jadi apa namanya, highlightnya ya penerimaannya itu ya, ya supaya kan kita teh lagi apa mengambil momen nih di hari pencegahan bunuh diri sedunia, bahwa kondisi depresi itu bisa dihindari saat kita punya pemahaman tentang apa sih penerimaan itu gitu ya, dari mulai acceptance, ikhlas, dan ridho. Nah, tadi kan pakai apa EFT itu juga akhirnya framingnya tuh ke situ juga ya. Cuma kalau EFT kan langsung ke titik-titik apa emosinya itu yang untuk akhirnya setelah diterima kondisinya si emosinya lebih mudah gitu ya Pak ya untuk dialirkan sehingga terjadi stabilisasi gitu ya di tubuh gitu. Nah, terus yang ini sekedar review dari live IG yang sebelumnya ya Pak ya. Kan kalau dulu itu acceptance dengan ikhlas. Nah, sekarang mau ngebahas acceptance dengan ridho. Nah, mungkin belum apa ada yang belum tahu gitu. Bisa juga aku juga belum terlalu clear nih ya. Ikhlas dan ridho itu seperti apa sih bedanya gitu ya. Terus di apa namanya ya? Di pemahaman acceptance itu gimana nyambunginnya gitu. Ya, nah, eh, dalam acceptance atau penerimaan itu ya, jadi kalau dari sisi tekniknya SCT itu kita eh, jadi ini sebenarnya suatu tindakan yang aktif gitu, acceptance itu. Kita menerima dulu, jadi ada suatu mekanisme gitu atau suatu cara supaya kita menerima dulu kondisi tersebut. Nah, tantangannya adalah
eh, harus balance gitu antara, nah ini yang mungkin agak setidaknya waktu itu juga, sampai sekarang bisa jadi ya, saya sendiri masih eh, untuk berbagai macam kasus masih, ini pasnya tuh bagaimana gitu, keseimbangan antara menerima dan siap untuk berubah gitu. Nah, tapi akhirnya setelah saya baca-baca lagi, ini dari sisi acceptance-nya dulu ya, itu jadi kita harus berusaha tidak membuat reaksi dulu terhadap suatu keadaan. Ini kalau di SCT itu dia fokusnya ke kondisi internal, misalkan kondisi kita lagi cemas, misalkan kita lagi sedih gitu, kita lagi apalagi ya stres gitu ya. Eh, kita menerima keadaan itu dulu, tidak istilahnya tidak menjudge dulu diri sendiri, tidak menilai, tidak mengevaluasi, tidak menganalisis. Misalkan, oh kenapa saya cemas toh? Apa namanya? Jadi kita berusaha uh, berdiam dulu pada kondisi itu, uh, kemudian tidak, uh, apalagi tidak, yang tidak bagus lagi adalah berusaha lari gitu ya, lari dari kondisi tersebut, menghindar, melakukan apa namanya, pengalihan gitu ya, dan atau merepress. Nah itu juga bisa berakibat buruk gitu. Walaupun sebenarnya pengalihan itu kalau tidak sekali kali aja gitu tidak mengapa gitu. Misalkan lagi stres daripada lagi malas misalkan untuk melakukan pemrosesan emosi, stresnya memang karena stres capek misalkan. Ya udah dengan pengalihan misalkan dengan nonton yang lucu-lucu dan sebagainya itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya lari sehingga si persoalan itu terus saja menumpuk gitu ya, dan kita tidak menghadapinya dengan suatu tindakan yang efektif, nah itu yang tidak dibolehkan. Nah, jadi lumayan bisa dibilang cukup, bisa jadi kadang-kadang cukup kompleks gitu ya. Nah, si teknik dari acceptance ini dari sisi psikologi ya, teknik dari sisi psikologi. Nah, kemudian ridho adalah, kalau ini dari sisi konsep agama itu, kita menerima gitu, menerima kondisi, baik misalkan kondisi kita sendiri maupun kondisi lingkungan gitu ya, sebagai ini bagian dari keimanan gitu. Kemudian dari keimanan bahwa kita beriman bahwa Allah adalah maha pencipta dan maha pemelihara gitu. Bahwa yang sudah Allah tetapkan itu adalah sudah dalam kebijaksanaan, sudah merupakan yang terbaik, sudah diperhitungkan segala macamnya, kita mah ibaratnya percayalah gitu pada ini dan menerima. Nah, sehingga kalau dilanjutkan ya, ini konsep yang ingin saya coba tawarkan gitu, coba diskusikan gitu ya. Jadi nggak, jadi menurut saya jadinya tidak menjadi bingung gitu harus seperti apa menerimanya, karena dengan ridho itu kita tidak berarti tidak mau berubah gitu. Jadi yang kita terima adalah oke, sekarang saya begini dan saya akan amal apa yang akan, amal terbaik apa yang bisa saya lakukan. Jadi efeknya adalah kita tidak berdiam diri gitu. Ridho itu, ridho itu belum tentu berdiam diri. Ridho itu tergantung sikon. Kita akan melakukan amal yang sesuai dengan kondisi. Misalkan memang kehilangan seseorang gitu yang kita sayangi misalkan, tentu kan jadi sedih ya. Nah, kita dari situ ridho, kemudian kita amal apa ya, amal terbaik apa yang bisa kita lakukan gitu. Misalkan
eh, mendoakan gitu orang tersebut, kemudian misalkan membereskan hal-hal yang bersifat administrasi, misalkan melakukan ini itu gitu. Nah, ridho itu seperti itu, jadi tidak diam saja. Ada lagi misalkan eh, kita dalam kondisi yang diserang, misalkan dibully misalnya. Nah, ridho itu kita menerima, oh ternyata kita mendapat takdir untuk dalam posisi dibully. Nah, itu yang diterima, tapi bukan kita berdiam diri supaya terus-terusan dibully gitu. Jadi yang kita terima itu kondisi kita dibulinya. Wah, berarti kita disuruh katakanlah disuruh untuk melakukan amal yang terbaik pada kondisi itu. Misalnya meminta pertolongan misalkan. Terus misalnya melawan misalkan atau melaporkan dan istilahnya dengan pikiran yang jernih gitu dengan pikiran yang jernih kita melakukan amal yang terbaik di kondisi tersebut baik amal hati maupun amal tindakan gitu. Nah itu ridho. Bahasa agamanya ridho ya cukup jelas, di bahasa Indonesia juga sama. Nah yang mungkin yang rada masih bisa jadi rancu atau saya juga kurang ahli bahasa, tapi maksudnya ada perbedaan antara istilah ikhlas dalam bahasa sehari-hari dengan istilah agama yang asli gitu. Ikhlas itu kalau dari ajaran agama mah artinya tindakan niat gitu, niat kita yang murni karena Allah gitu. Niatnya gitu, niatnya tuh ikhlas. Misalnya kita memberi sedekah ke orang lain bukan karena ingin dipuji, tapi karena ikhlas karena Allah gitu. Kita misalkan mendidik anak dengan semaksimal mungkin dalam rangka ikhlas mengabdi ke Allah bukan dalam rangka ingin dipuji oleh orang lain misalkan. Nah, itu ikhlas seperti itu gitu. Nah, kalau dalam contoh tadi terkait yang tadi misalkan dalam kondisi dibully ketika menurut perhitungan kita itu harus melaporkannya gitu ya, melaporkan yang membuli, maka tindakan kitanya itu dalam rangka ikhlas gitu bahwa kita melakukan amal terbaik untuk dalam rangka mengabdi ke Allah gitu dengan cara melaporkannya gitu bukan dalam rangka dendam misalkan. Kaitannya kalau dikait-kaitkannya seperti itu gitu. Nah bagi saya pribadi kayaknya cukup mekanismenya seperti rada praktis gitu ya. Tidak bagi saya itu tidak bingung cara menerapkannya. Apakah harus diam atau harus bergerak, menerima apa adanya atau harus mengubah. Nah itu tuh secara konsepnya itu bagi saya itu cukup lebih jelas itu ridho itu. Bagi saya sih gimana sih kalau menurut Rena perbandingannya dengan konsep. Oh, yang tadi ya. Jadi apa ya? Masih bingung juga sih. Jadi kalau ridho itu kan menerima kondisi, tapi ketika melakukannya niatnya itu ikhlas gitu mungkin ya. Dan hasilnya itu apapun kita tidak terpaku dengan apa yang kita lakukan, tapi hasilnya benar-benar kita berserah sama Allah. Cuma tidak diam gitu mungkin ya. Kalau acceptance-nya itu, nah itu saya bingung nih. Jadi maksudnya ini teh apakah kita membicarakan 3 poin yang berbeda atau si acceptance itu sebenarnya isinya adalah ikhlas dan ridho gitu. Nah itu aku masih belum clear nih. Ya, kalau apa namanya sama atau tidak mah itu kadang-kadang lebih ke masalah akademis ya mungkin atau ke masalah komunikasi definisi gitu ya. Tapi yang praktisnya mungkin
menarik untuk diperhatikan, dipelajari lah, dieksplor gitu ya. Iya. Kalau dari sisi praktis gitu ya, menurut saya sih saling terkait gitu ya. Jadi kalau si teknik penerimaan atau acceptance ini dari teknik psikologi SCT maupun DBT, ada lagi DBT namanya, itu bisa jadi akan lebih mudah gitu ya, akan lebih kuat gitu, diterapkan dengan mindset yang ridho gitu. Jadi misalkan lagi stres gitu, misalkan dengan banyak tugas. Nah, alih-alih kita apa istilahnya mengeluh gitu ya, pukul lutus gitu bahasa ininya mah, internasionalnya. Terus nah kita lebih baik ridho dengan kondisi ini. Oh, ini memang kurikulum dari Allahnya begini kita sekarang gitu. Kita disuruh sibuk misalkan. Kita disuruh memperkuat mental kita menghadapi segala macam kesibukan, masalah gitu. Nah, dengan ridho itu kita akan lebih tenang gitu memprosesnya, mengerjakannya. Misalkan harus kerja satu demi satu. Nah, konsep ridho ini bagi saya cukup memudahkan untuk menerapkan. Tapi barang ada juga menurut saya teknik-teknik dari praktis dari acceptance ini yang kita bisa terapkan gitu untuk menunjang ininya. Maksudnya gini, kalau dari katakanlah metodenya SCT, ada teknik-teknik step by step-nya gitu. Jadi misalnya untuk menerima itu pertama kita melakukan mindfulness, ya, misalkan tarik nafas dengan tenang gitu ya, bernapas dengan tenang gitu ya, perhatikan nafas gitu, terus body scan gitu, grounding. Jadi itu dari sisi praktis secara fisik gitu, dan mental kita lakukan gitu. Jadi kan bisa jadi secara keimanan kita tuh ingat gitu ya, tapi kitanya chaos mah tetap chaos gitu. Misalkan saya ingin ridho tapi wah tetap tegang gitu ya, mungkin karena banyak faktor ya, misalkan karena sudah terbiasa gitu kan. Ini kan memang skill yang harus dikembangkan gitu ya, si acceptance. Nah, dari si dunia psikologi itu ada hal-hal praktis yang bisa kita lakukan gitu. Tadi contohnya dari SCP kayak gitu, mindfulness, terus ada ini teknik untuk namanya diffuse. Jadi misalkan si emosi itu kita anggap objek, kemudian kita ucapkan gitu ya, saya lagi cemas gitu, saya sedang merasa cemas. Itu ternyata katanya kalau diulang-ulang juga rasa cemasnya itu akan hilang gitu, akan turun intensnya. Jadi kayak jadi kayak objek di luar diri kita gitu. Bisa dari, maksudnya bukan sesuatu yang kita sepenuhnya. Jadi nanti kita merasa memang ada bagian diri kita yang cemas dan ada bagian diri kita yang tenang gitu. Dan itu satu. Terus apa lagi ya, ada lagi yang semacam step by step yang bisa dilatih gitu. Dari DBT ada juga, misalkan contoh kasusnya kita lagi buru-buru terus malah kena macet gitu ya. Dan mungkin biasanya orang tersebut akan ngamuk-ngamuk katakanlah, terus stres karena misalkan wah terlambat untuk melakukan presentasi atau terlambat untuk janji gitu ya, ketemu dengan janji atau takut dimarahi atau dan sebagainya. Maka untuk menerima kondisi ini ada langkah-langkahnya, misalnya ya kita ini kan kita apa istilahnya diverbalkan gitu ya, saya menerima keadaan macet ini gitu. Mungkin awalnya ini dulu, menggambarkan kondisi dulu gitu. Saya mengalami kemacetan.
Saya memilih untuk menerima keadaan ini. Terus saya tidak bisa, kemacetan ini bukan salah saya tidak bisa mengubah kemacetan ini, saya memilih untuk menerima. Nah itu, kalau diverbalkan seperti itu, diulang-ulang, nah itu kan biasanya itu akan turun, akan dapat proses penerimaannya. Nah, keuntungan dari penerimaan itu nanti tadi itu kita pikirannya akan lebih bersih, lebih jernih gitu ya. Maksudnya ada ruang untuk berpikir gitu. Jadi tidak terbajak oleh emosi tersebut gitu. Kita bisa melakukan langkah-langkah terbaik apa yang nih bisa dilakukan, misalkan kalau mau janji ya udah telepon aja gitu, bicara baik-baik bahwa kena macet misalnya. Dan tentu kalau misalkan sudah memang ini tuh tadi langkah-langkah psikologi ya. Nah nanti ternyata segala sesuatunya memang sebenarnya benar-benar ibaratnya mah kalau orang bilang mah, orang awam bilang mungkin semacam ya kecelakaan lagi, musibah lah gitu ya. Ya itu kembali agama akan memperkuat prosesnya gitu. Ya bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan, memang beginilah putusan dari Allah diterima. Tinggal dua kemungkinan ya. Ini teguran atau itu ujian gitu. Nah, kalau teguran ya berarti kan langkah berikutnya istighfar gitu. Kalau misalnya ujian, ya langkah berikutnya kita ada 3 sih. Ada sebenarnya musibah itu bisa jadi pertolongan gitu ya. Jadi bisa hukuman, bisa ujian. Jelas ujian ya berarti tinggal minta tolong supaya kita bisa melewatinya gitu ya. Dan pasti ada hikmah setelahnya. Setelah lagi pertolongan. Jadi misalkan kita dihindarkan untuk misalnya tadinya mau janji ketemu, padahal ya memang suatu pertemuan itu adalah akan membawa buruk gitu ke kitanya. Nah itu kan bisa jadi pertolongan. Nah kalau kita selalu ridho, ya itu ibaratnya jadi enteng semua gitu. Kita akan selalu mendapat yang terbaik. Siap. Ya. Oke, kebayang sekarang. Sebentar Pak, izin menyapa dulu nih yang baru join. Ada Mbak Anissa, Mbak Silawati, selamat datang. Terima kasih ya sudah bergabung. Oke, tadi kalau saya coba summary-kan lah ya. Jadi ternyata kalau acceptance itu lebih ke teknik-tekniknya gitu ya Pak ya, untuk menerima gitu ya. Sedangkan kalau ikhlas itu ibaratnya mah apa sih strong way? Bukan strong way. Apa sih tujuan kita melakukan penerimaan itu? Sedangkan ridho adalah nerimanya si hasil dan nerima kondisi gitu kan ya. Jadi kebayang sekarang tiga kata ini emang beda gitu. Bukan beda sih. Memang 3 poin saling terkait, tapi memang berbeda gitu. Karena sebelumnya saya kepikir karena masih bingung nih ya, disangkain tuh acceptance tuh adalah isinya ikhlas dan ridho, ternyata bukan gitu. Jadi kalau acceptance mas secara teknikalnya gitu ya, istilah psikologinya dengan tadi salah satunya ada EFT, ada hipno, ada grounding gitu ya dan sebagainya. Sedangkan ikhlas itu perspektifnya dari sisi agama, yaitu melakukan sesuatu karena Allah, jadi esa satu lah gitu ya. Khusus untuk ikhlas nih Pak, saya bisa nyoba sharing juga ya journey saya dengan ikhlas. Apalagi kan ini juga malam ini kita masih mengambil momen ya hari pencegahan bunuh diri sedunia. Waktu itu yang kerasa sama saya kalau orang depresi itu apalagi sampai yang titik ekstrim ya, kepikiran buat suicide gitu. Itu karena di otaknya itu ribut gitu loh Pak, berisik banget ya. Berisik. Terus yang kedua keinginan untuk mengendalikan semua masalah dan menyelesaikannya. Nah, saat itu saya masih juga miskin ilmu gitu ya, iman juga tipis, tapi
konsep ikhlas itu benar-benar nolong, Pak. Karena yang rame itu ketika saya waktu itu dengan ilmu yang masih minimalis ya, iman juga masih setipis tisu lah. Mendengar ikhlas, oh ikhlas cuma artinya adalah satu gitu. Oh berarti saya yang berisik ini boleh ya cuma mikirin satu aja. Dulu begitu, mikirin satu, yaitu mikirin Allah. Ketika sudah berhasil fokus ke satu titik ya, yaitu Allah, itu jadi rapi. Ibaratnya yang berisik itu tiba-tiba berkurang keberisikannya, dan yang tadinya pengen perfeksionis gitu ya, pengen ngendaliin semuanya, berkurang tuh dengan saya mampunya fokus ke satu dulu aja gitu. Yang paling saya mampu, yang sisanya saya skip aja gitu ya, saya abaikan. Itu cara saya waktu dulu gitu loh. Karena dulu itu cuma mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, tiba-tiba dapat ilham seperti itulah, nggak tahu. Nah, tapi kalau di ridho sama acceptance-nya dulu belum belajar sih. Cuman lagi-lagi ini kan pengen menyemangati ya, Pak, teman-teman yang masih struggling ya dengan isu kesehatan mental, dengan pikiran untuk suicide gitu, bahwa itu bukan aib, bahwa ini bisa dikomunikasikan, dan bahwa agama ya ikhlas itu juga bisa jadi P3K pertama gitu loh, dan menolong gitu. Ketika kita rame, berisik segala macam, kita fokus ke satu titik yaitu Allah. Kalau biasanya nih orang depresi bahkan kan sesak napas tuh, Pak. Saking overwhelm ya dengan emosinya, emosinya, dia ngebajak logika, kena amigdala hijacking itu kan, sesak napas. Ya seperti yang tadi Bapak udah bilang ya, tarik nafas, sadari nafas, itu benar. Pertolongan pertama, tarik nafas, sadari nafas, fokus ke satu titik. Kalau kita nggak mampu fokus ke yang mana-mana, fokusnya ke Allah gitu loh. Tarik nafas, panggil Allah, keluarkan, alhamdulillah, kayak gitu. Itu rilis banget tension gitu ya. Akhirnya yang berisik tadi pelan-pelan luruh, lama-lama menerimanya itu dengan kesadaran gitu, tapi bukan seolah-olah maksain nerima. Karena kan juga ada yang berkembang di masyarakat ya, ikhlas tuh nerima semua yang negatif, tapi tidak dibuang si negatifnya dan tidak berbuat apa-apa gitu. Ada yang kayak begitu kan pikirannya. Begitu sih Pak, ini jadi sekedar sharing journey sendiri. Iya, mangga Pak, dilanjut lagi. Nah, waktu itu ada perasaan ini enggak, kenapa saya misalkan, kenapa saya yang terpilih mengalami ini gitu, atau kenapa saya mendapat ujian masalah ini gitu. Itu belum, masih blaming lah. Masih di tahap blaming. Iya, jadi blaming sendiri dan orang lain. Nah, itu mengatasinya gimana ya? Ya itu saat itu sih benar-benar fokus ke nafas ya. Setiap bangun tidur bersyukur masih bernafas. Terus melakukan kegiatan itu benar-benar fokus ke satu titik aja. Ketika sudah menyadari nafas, menghadirkan kesadaran. Terus misal nih ada banyak banget masalah atau ada banyak to-do list, saya nggak kuat itu, hanya sekedar membacanya aja udah pusing gitu ya, udah langsung kayak megap-megap lagi. Terus saya pilih aja setelah memfokuskan ke Allah gitu, tiba-tiba ada kekuatan untuk memilih prioritas. Saya fokusnya ke satu aja, yang paling atas. Setelah bisa yang atas tapi all out gitu ya, khusyuk lah di poin yang pertama. Kan ada energi nih, oh saya bisa lalu ke poin kedua sampai akhirnya selesai, tapi saya tidak merasa terbebani oleh si to-do list atau masalah itu gitu. Begitu sih. Tapi kalau sebenar-benarnya ridhonya mah belum. Karena masih blaming others gitu, blaming diri sendiri sama orang lain gitu. Jadi kalau dipikir-pikir
sebenarnya dengan tidak istilahnya tidak mengeluh gitu ya, Ya. itu sebenarnya secara tidak langsung sudah ridho sebenarnya sih, ya kan? Oh, iya, iya, iya. Karena Ya. kalau yang tidak ridho tuh kita malah sibuk mengeluh gitu, mengeluh ke Allah, Ya. mengeluhkan orang lain gitu. Kalau ini kan langsung memilih mana yang terbaik, langkah-langkah yang terbaik, terus Ya. fokus. Mm-mm. Dan, memang berarti ikhlas itu memang sangat terkait ya, karena ikhlas Ya. tadi Jadi tujuannya fokus gitu. satu, Iya, benar. maka bisa jadi fokus. Iya. Nah, jadi mungkin Tapi tidak gini, Pak, secara sebelumnya banyak ngeluh memang. Jadi sebelumnya banyak keluh, akhirnya keluhan yang pertama mengundang musibah berikutnya. Keluhan kedua sampai akhirnya si keluhan itu apa ya namanya? Mengundang banyak sekali musibah. Terus saya terpojok, udah terpojok baru deh gitu, mencoba ikhlas gitu. ya. Berarti emang alhamdulillahnya kan masih bisa ikhlas gitu ya. Ya. Berarti nah sehingga itu secara tidak langsung menarik sikap ridhonya gitu. Walaupun Oke. mungkin ya mungkin sih tidak secara sadar saya harus ridho gitu. Tapi Iya. karena difokuskan ke ikhlasnya, jadi ketarik ke situ gitu. Ya mungkin sih memang kalau skill ridhonya dari awal sudah terbentuk, mungkin bisa jadi Lebih akan lebih mudah mungkin ya. Iya. Jadi maksudnya prosesnya akan lebih cepat gitu. Jadi lebih cepat itu maksudnya jadi tidak sempat mengeluh, sekedar mengeluh yang Tidak ini penting. emang yang tricky-nya di sini ya, antara mengeluh dan merasakan itu sesuatu yang hampir kadang bisa jadi sulit dibedakan gitu ya. Misalkan kita jatuh, misalkan sakit gitu ya. Iya. Nah, kalau bukan berarti si sakitnya itu kita pura-pura tidak kita rasakan gitu ya. Kalau ridho itu menerima gitu, kita ridho dan menerima itu ya sama ya udah, oh sakit ternyata di sini sakitnya gitu, misalkan di dengkul gitu ya, di dengkul kita terima kondisi ini, jadi nggak pura-pura nggak sakit kok, nggak sakit gitu, nggak gitu juga gitu, tapi kita terima sakitnya, nah dan tidak mengeluh. Dan tidak mengeluh misalkan kalau mengeluh ke orang lain, misalkan gara-gara kamu meleng, misalkan saya jadi jatuh, atau misalnya padahal nggak gitu kejadiannya gitu ya. Jadi itu kan udah fitnah segala macam, atau misalkan mengeluh ke diri sendiri, misalkan aduh kenapa saya ini, misalkan melamun gitu, mikirin itunya, yang penyesalan terhadap itunya yang diputar-putar terus di kepala, atau misalkan ngeluh ke Allah gitu, misalkan aduh ini misalkan kenapa saya malah dapat ujian gitu, misalnya lagi gini, lagi sibuk-sibuknya atau apa misalkan. Nah hal-hal itu kan yang bikin ibaratnya menyebar gitu si sakit, yang malah nggak ini tindakan kita jadi tidak efektif misalkan ya, bukannya fokus bagaimana menyembuhkan. Nah ridho kan kayak gitu, ridho itu kita terima sakitnya, ini adalah takdir gitu. Dari situ langkah amal apa yang terbaik itu bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan ada amal doa, ada amal sabar, misalkan ada amal istighfar, ada amal ikhtiar gitu, misalkan harus ke dokter ya ke dokter, kalau cuma sekedar perlu diobatin sendiri bisa gitu. Nah kayak gitu sih kan, itu memang bisa jadi perlu latihan lah gitu ya. Perlu latihan praktek istilahnya, harus ada yang kita buka lagi gitu ya, ini teorinya ibaratnya gitu. Nah bahkan saya gitu. ada jadi kalau bisa lupa nggak apa-apa, bahkan nih ada yang contoh-contoh yang menarik nih, ketika tadi contohnya tadi pas macet, ada yang bagian yang terlalu kelewat. Jadi ketika kita pun sulit menerima kondisi itu, kita bilang juga saya menerima
kondisi saya yang sulit menerima kondisi Iya, macet ini gitu. Jadi kesulitan kita menerima pun kita terima iya, iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. bisa apa kayak ada skema-skema yang bisa kita ikuti gitu Iya, untuk iya. mendapat skill. Jadi ini adalah satu skill gitu bisa dibilang. Karena skill maka kita harus mengasah katakanlah ya. Ya tentu Iya. bukan berarti kita harus mencari-cari masalah gitu ya. Kan masalah selalu ada ya. Jadi Iya. tantangan yang sehari-hari kita hadapi ya kita terapkanlah skill penerimaan itu, skill ridho itu. Menurut saya sih sama penerimaan dan ridho, cuman istilahnya implementasinya lah agak beda gitu. Kalau ridho agama fokusnya ke mindsetnya yang berdasar keimanan gitu ya. Iya. Nah kalau yang psikologi itu mungkin dari filsafat gitu ya, bahwa kita nggak usah memikirkan hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, kita kan pada apa namanya dasar pemikirannya gitu, kemudian ditambahin teknik berbagai macam tadi, plus ditambahin. Nah kalau dari yang Ridho mah selain itu kita ya punya keyakinan, nah enaknya gitu kita punya keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Memberikan yang Gitu. terbaik. Ya, 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 ya. Sisi diasah itu mindset Ridho tuh selalu diasah ketika kita sholat kan. Jadi pas ruku gitu kan subhana rabbiyal azim tuh kan maha suci Allah, Rob gitu, pemelihara yang maha agung. Nah, kalau sujud yang maha tinggi. Nah, yang itu dua-duanya kan sikap percaya gitu, sikap percaya bahwa Allah yang pemelihara ini maha suci gitu, pasti akan memberikan yang terbaik. Ya kita asal kitanya ya sabar, ya berusaha, ya taat, ya sebagainya dan sebagainya gitu ya. Nah, ada satu lagi mungkin yang secara teknik itu yang sekarang saya sering praktekkan. Kan tadi SCT DBT itu tekniknya banyak bertumpu ke mindfulness dan kognitif gitu ya. Jadi ke mindset, ke cara berpikir, terus ditopang dengan mindfulness, dengan sikap mencoba menyadari gitu ya, grounding katakanlah gitu. Ada satu lagi namanya EFT. Nah EFT itu dikasih tambahan teknik untuk menetralis katakanlah memperbaiki sistem energi gitu ya. Ibaratnya aliran medan energi kita tuh kusut. Nah kita dengan suatu tindakan-tindakan tapping maka akan mempercepat proses itunya ya, rilisnya ya, merapikannya gitu. Itu sama didasari ridho. Kemudian secara kondisi tertentu misalkan kalau sedih ya tinggal menerima aja. Nah, terus kalau misalkan cemas kita sambil mikirin bukan cemas, misalnya takut. Nah kita redakan takutnya dan kemudian kita bisa jadi perlu memilih untuk berani. Nah, karena misalnya secara akal sehat kita memang harus memilih untuk berani. Misalnya kita butuh istilahnya mengatakan sesuatu yang kritikal, misalkan ke misalnya ke atasan lah misalkan, di mana ininya misalkan kalau nggak hati-hati takutnya dimarahin gitu ya. Tapi kalau nggak dibilang misalkan bisa membahayakan banyak hal, banyak pihak. Kita dengan resiko seperti itu mungkin udah takut duluan gitu ya, Nah dengan teknik EFT kita bisa proses tuh rasa takutnya dan kita perkuat keberaniannya gitu. Kemudian kejernihan pikirannya, sehingga ketika kita ngomong tuh udah kata-kata yang keluar tuh
udah jernih gitu. Sama juga dengan marah misalkan. Kita ingin Iya. marah misalkan ke anak misalnya atau ke pasangan misalkan. Iya. Marahnya itu kita proses, ego ego yang terluka kita benahin dulu, kemudian sehingga apa yang kita ucapkan menjadi kata-kata yang terbaik gitu. Sesuai dengan konsep ikhlas, kita memang misalkan ingin menasehati atau ingin mengeluh gitu ya, bisa jadi ke pasangan, tapi mencari jalan yang terbaik gitu, karena dilandasi oleh keikhlasan. Nah itu bisa kadang pikiran udah benar tapi si emosinya masih membajak. Nah itu bisa kita benahi, Rapihkan. kita proses. Nah dengan EFT itu jadi saya lihat tuh memang kalau di combine tuh lebih mudah jadinya sih antar teknik itu. Lebih powerful gitu ya Pak ya. Jadi ketika kondisi tidak sesuai kondisi negatif lah ya, dengan acceptance pakai teknik-teknik yang tadi, termasuk ada rilis emosi, itu membuat apa yang kita kerjakan, kita respon lah ya dari kondisi tidak menyenangkan itu lebih tepat, karena si ikhlas itu kan bikin kita fokus ya, dan kita tidak bergantung ke apa yang kita lakukan dan tidak bergantung pada hasil, karena kita punya ridho itu kali ya. Ridho dengan apa yang diberikan Allah, dan ridho dengan hasil yang akan Allah kasih nanti. Kita hanya berfokus pada respon-respon kita hanya berfokus kepada ikhtiar kita sambil pakai teknik acceptance tadi ya. Kita terus luruhin juga gitu sih emosinya, karena sebenarnya kan kejadian apapun tuh netral ya, kejadian apapun tuh kan punya message, punya meaning, tapi kita sering gagal mengambil message ya, sering gagal mengambil meaning kan karena kebajak itu kan sama emosi itu. Memang yang trikinya itu apa namanya ya, menerima kondisi negatif, tapi kemudian untuk membuangnya, ya itu sih yang agak-agak lumayan perlu banyak latihan ya Pak ya, kayak tadi misalnya kita merasa takut gitu ya, merasa apa, ya pokoknya terbajak lah ya emosi, logika kita tuh terbajak gitu ya oleh si emosi, itu kadang nggak keraba atau apa ya, takutnya malah jatuhnya teh ke suppress sama ke amplify gitu, terlalu melebaikan gitu ya. Jadinya kita tenggelam dalam lautan emosi, bukan untuk sekedar meraba kemudian melepas gitu. Jadi itu sih yang perlu latihannya ya. Kalau yang saya tahu mah untuk bisa memudahkan kita membuang si emosinya saja gitu ya, di situasi tidak nyamannya kita notice lah ya, apa gitu emosinya apa, terus sensasi di badannya apa. Nah itu sensasi itu yang kita fokuskan aja, misal sesek nafasnya, atau oh tangan saya keringetan misalnya gitu ya, atau oh badan saya gemetar. Nah kita fokus ke sensasi yang terasa, terus kita fokus ngeluarin emosi di yang terasa itu gitu loh. Nah setelah sudah luruh, biasanya kan logika mulai normal lagi gitu kan ya, dan akhirnya kan kita tuh tersusun, kita kan dari perasaan, pikiran, dan perbuatan. Ketika lagi negatif tuh kan kayak terdistrak gitu ya, kepisah-pisah, perasaan apa, pikiran apa, perbuatan apa, itu yang bikin depresi itu. Nah ketika sudah diluruhin tadi, sudah berhasil apa ya, lepas lah ya si emosinya, akhirnya logikanya normal lagi, si perasaan, pikiran, perbuatan itu kayak satu garis lurus lagi gitu. Jadilah itu yang bikin lebih stabil dan kita jadi tepat gitu ya merespon dan berikhtiar teh rileks, nyantai gitu, tidak apa ya, terlalu ngotot gitu ya, atau terlalu takut juga enggak gitu, terlalu cemas juga enggak. Gitu Pak. Ada yang mau ditambahin atau ada yang mau bertanya, ini yang sedang menyimak
Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Dipersilahkan. Ya, Kalau tidak ada, ya mangga sambil Pak, boleh lanjut lagi ya. ini mungkin ringkasannya ya. Ya. Eh, ini makanya saya ingin, jadi kemarin ketika ngobrol sekilas itu jadi ingin sharing gitu ya, itu saya merasa menemukan setidaknya bagi diri saya gitu satu yang menarik gitu ya dari ilmu psikologi dan katakanlah agama gitu. Jadi ternyata kan dari dulu tuh udah konsep ridho ikhlas tuh udah sering diulang-ulang gitu ibaratnya ya sama ustadz gitu ulama gitu. Nah, jadi unik gitu kan ketemu. Nah, kalau di psikologi juga sama. Setelah ternyata kesehatan mental itu ditunjang oleh penerimaan gitu. Pas saya teliti-teliti, nah ini mah sama gitu. Jadi semakin ibaratnya memperkuat juga keimanan gitu bahwa oh ternyata iman ketemulah gitu antara sains dengan agama itu. Salah satunya di titik ini. Dan di sisi Ya. praktis, teknik-teknik detail yang ada di penerimaan atau acceptance dari dunia psikologi itu bisa kita terapkan untuk mengimplementasikan sikap ridho tadi gitu. Misalkan memang kita butuh misalkan menyadari nafas, kita butuh grounding dulu, jadi ada teknik-teknik praktis yang bisa kita terapkan untuk memperkuat istilahnya untuk mempraktekkan amal ridhonya menjadi lebih cepat gitu. Jadi misalkan kita udah yakin sebenarnya, tapi misalkan masih gelisah, nah kita bisa atau biar lebih cepat kondisi stabilnya, nah itu bisa dibantu dengan teknik-teknik tadi. Nah, tapi di sisi lain teknik-teknik tadi akan lebih bagi saya pribadi gitu kayak masih sangat kompleks kalau hanya berdasarkan psikologi gitu. Yeah. Saya begitu ketemu mindset yang dari keimanan jadi malah clear gitu, jadi lebih jelas gitu. Jadi ketika tapping juga jadi lebih ngerti gitu. Oh ya memang dimulai dengan saya menerima kondisi ini adalah sebagai ladang amal untuk saya saat ini. Ya udah tinggal amal apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi kita ridho mendapatkan garis takdir ini dan kemudian beramal berdasarkan titik tersebut gitu. Nah, kemudian tinggal ya itu dan memang kita diperintahkan gitu untuk mengasah ridho dan ikhlas ini. Emang setiap hari kan disuruh sholat gitu. Di mana sholat itu memang isinya ridho dan ikhlas itu gitu. Jadi ketika lagi ibaratnya lagi pusing, ketika kita bisa fokus pas sholat, bisa khusyuk, alhamdulillah. Jadi oke, gitu. Jadi kayak gitu. Kita kembali bisa fokus tadi yang seperti disebutkan di ikhlas kepada satu tujuan gitu kan. Dan ridho menerima kondisi sebagai tugas saat ini gitu. Nah, mudah-mudahan cukup menarik dan jelas. Siap. Ya, jadi kalau yang sehat mental kan si tubuh sudah bukan dimudahkan ya, lebih mudah melakukan aplikasi ikhlas ridho itu kan ya. Tapi di kondisi yang mental illness itu memang perlu step yang lebih rinci karena bukannya dia tidak mau ikhlas dan tidak mau ridho, bukan Pak. Semua orang maunya begitu. Tapi ketika terjadi sesuatu itu yang tadi ya amigdala hijacking itu kan, ya si emosi membajak logika, akhirnya secara fisiologis lah ya si tubuh itu kacau gitu dan dia tidak mampu memproses ikhlas dan ridho itu. Jadi kalau orang yang udah awalnya kenal ridho dan ikhlas ya secara ini mah tidak butuh lagi sih si step-step itu gitu ya. Karena kan tinggal ngagorolong aja, kalau bahasa Sundanya mah tinggal udah langsung jalan aja. Jadi jadi si ilmu psikologi itu sebagai tangga gitu loh. Tangga, alat bantu untuk akhirnya mencapai si ikhlas dan ridho itu. Jadi kalau orang yang udah sehat mental ya tidak perlu lagi sih gitu yang tadi dijelaskan itu gitu ya. Udah langsung praktek ikhlas dan ridho
Nah, ya. Jadi kalau apa yang namanya ya? Kalau Bapak tadi bilang paling enak mah ridho duluan, ya orang yang mental illness itu juga pengen ridho duluan, tapi badan dia nggak bisa gitu loh. Karena ya itu tadi prosesnya kan ketika badannya terbajak emosi, tidak punya ilmu meluruhkannya, fisiologisnya berubah, terus susunan syarafnya berubah gitu ya. Itunya dulu dirapiin dengan teknik-teknik yang tadi ya, acceptance itu pakai step-stepnya, atau ACT, DBT itu dan yang lain-lainnya. Kalau udah rapi, emosinya udah luruh, logikanya udah lempeng lagi, bisa tuh apa namanya, dengan lebih mudah ya mengaplikasikan ikhlas dan ridho yang akhirnya tercapai mental health yang stabil gitu ya. Dan dia bisa merasakan iman yang indah itu, manisnya iman itu seperti apa gitu. Jadi ya begitulah gitu kondisi orang yang depresi, yang terkena mental illness gitu, yang mereka tuh sangat ingin jadi orang yang ridho. Tapi seperti itulah perjalanannya gitu. Gitu. Ada lagi Pak atau ini udah seberapa? 1 jam sudah belum ya ini ya? Iya, paling satu lagi. Oh, Ini satu lagi, paling oke siap. tambahan. Biasa juga Hmm? sehari-hari istilahnya mengkombinasikan lah gitu. Jadi Ya. kan memang stres capek dari pekerjaan mah Hmm. selalu ada gitu ya. Nah, Ya. kalau ibaratnya kalau dengan pikiran doang kalau dulu gitu ya, Hmm. misalkan dengan zikir gitu ya, dengan Ya. ini ya memang tenang tapi si kepala masih penat gitu. Nah, mulai sekarang saya kombinasikan tuh dengan tapping gitu. Tapping itu untuk eh, kayak bisa lebih cepat mengendurkan saraf-saraf gitu. Makanya saya Hmm. pun lagi semangat lah gitu ngajarin Hmm. gitu ke Ya. anak-anak gitu. Ya untuk sekedar tidur lebih nyenyak, untuk sekedar apa lagi ya, mengatasi rasa malas misalkan, ya Hmm. gitu lumayan membantu juga sih. Ya, ya, ya. Tentu dengan tetap menjaga sholat khusyuknya. Hmm. Hmm. Ya, ya. Jadi Jadi untuk sehari-hari pun eh, kan gitu, bukan hanya untuk uh, katakanlah kondisi-kondisi berat masalah ya. mental Hmm. ya. Ya. Jadi Bedanya lebih rumit apa bedanya. sebelum sebelum kondisinya parah gitu ya, seperti kepikiran suicide atau depresi, di-maintain dengan yang tadi Bapak bilang ya, pakai tapping gitu. Dan kalau benar-benar lagi gelap ya, overwhelm atau stuck, bisa ini sih Pak, yang paling sederhana itu butterfly hug gitu ya, bikin kupu-kupu terus digini-gini, ditepuk-tepuk sambil fokus kepada nafas gitu ya. Terus diamati nafasnya. Itu juga bisa cepat ya untuk yang tadinya overthinking jadi jadi satu gitu fokusnya teh gitu. Untuk kemudian masuk ke level acceptance dan dibalut dengan ikhlas dan ridho itu. Gitu nggak Pak? Oke. Ada lagi atau mau langsung closing statement? Udah kayaknya. Sudah ya? Oke deh, terima kasih Pak untuk sharingnya malam ini. Dan terima kasih untuk sobat-sobat bahagia yang sudah menyimak ya, membersamai kita berdua nih, ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol santai di Jumat malam ya. Semoga bisa menjadi tambahan amunisi ya untuk menemani sobat-sobat menjalani hari-hari yang tidak mudah ya, terutama di hari peringatan pencegahan bunuh diri sedunia, bahwa satu nyawa itu berharga, bahwa kita semua adalah berharga gitu ya. Jika kita atau sekitar ada yang terlihat kondisinya mengarah ke sana gitu ya, ke arah pikiran-pikiran suicide, seperti yang sudah dibicarakan di live IG yang sebelumnya, P3K-nya seperti apa. Nah,
ketika P3K-nya sudah bisa dilakukan, sudah bisa stabil, nah bisa digabung nih dengan yang di-sharing sama Bapak barusan gitu ya. Ada acceptance, ikhlas, ridho, sehingga akhirnya mental health kita lebih termaintain gitu ya, terjaga. Ya, oke, sampai ketemu lagi nanti di live IG berikutnya. Tungguin aja terus di IG Temu Bahagia. Ya. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.